Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap dua keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan.
Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita, dengan demikian membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan, biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan, menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media, biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya lihat wajah-wajah yang bersukacita pagi hari ini. Wow, semuanya diberkati Tuhan, dikasih Tuhan, dipelihara Tuhan begitu sempurna. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita satukan di dalam doa. Bapa, puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Hari yang luar biasa Tuhan berikan. Hari yang cerah, hari yang penuh berkat, hari yang penuh mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang pada siang hari ini Tuhan, membawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau bawa yang terbaik di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan kami merindukan Kau menerima setiap persembahan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu, mujizat-Mu Engkau curahkan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan setiap pujian yang kami bawa pagi hari ini Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu memuliakan Kau lebih lagi Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi setiap kami Tuhan pagi hari ini. Curahkan kuasa-Mu atas setiap kami. Dan kami percaya Tuhan pada siang hari ini Tuhan, yang datang mungkin dengan sakit, kami percaya Tuhan berikan kesembuhan. Yang datang mungkin dengan membawa beban yang berat, kami percaya Tuhan berikan jalan keluar dan penghiburan yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap kami pagi hari ini. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang pimpin ibadah kami ya Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan turunkan hikmat-Mu agar kami terus dapat mengerti akan setiap firman-Mu yang akan ditaburkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Kami bawa syukur kami Tuhan. Ku bawa syukurku ke tempat
tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Kami bawa korban syukur kami, Tuhan. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku. Bapa dan Rajaku, ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahan kami, ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku
kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Oh, haleluya. Kami bawa yang terbaik bagimu, Tuhan. Kami berikan hidup kami hanya bagimu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu, Tuhan. Terimalah persembahan kami sebagai ucapan syukur hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus, kekal selamanya. Oh, sana bagimu. Haleluya. Namanya sana kamu, namanya segera masuk. Kaulah kerinduan kami, Kau segalanya, Kau segalanya. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, mengucap syukur di hadapan hadirat, karena Engkau sungguh baik. Terima kasih
putramu. Yara kalamo, yara namanya se, yara namanya nama. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan pagi hari ini. Karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Oh Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib Tuhan, kami memuji Engkau, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Haleluya. Amin. Engkau yang layak Tuhan, terima setiap pujian kami. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami rindu bernyanyi untuk Engkau. Terimalah setiap pujian kami, nyanyian kami. Dan kami percaya semuanya manis Kau dengar Tuhan. Yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, lebih lagi boleh sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Wow, saya lihat, waduh, ini semuanya mukanya berseri-seri ya. Mari kita puji Tuhan, kita mau nyanyi bagi Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya boleh sama-sama kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya.
Bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Mari kita sama-sama bersyukur. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sekali lagi, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Nyanyi, haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya kita punya Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup, boleh sorakan yes. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba. Ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah siapa? Oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Sama-sama, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Umat-umat pemenang berikan sorak-sorai. Haleluya. Sama-sama. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Sama-sama, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga,
naik. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut telah dikatakan, kita jadi lebih dari pemenang. Sama-sama yang bisa lompat-lompat. Yesus hidup, Dia bangkit. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut telah dikatakan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Berikan sorak-sorai, karena kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Dia bangkit, dan kita percaya Dia siapkan tempat yang indah untuk kita semua. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Ramatakaramyashi. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau buka pikiran kami, agar kami dapat menerima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Curahkanlah hikmat-Mu ya Bapa atas setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap taburan firman-Mu pada siang hari ini terus tertanam di dalam hati kami, bertumbuh, berbuah lebat, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau, kami mampu untuk kami dapat melewati setiap masalah, setiap pergumulan kami Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang sanggup memberikan kami jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala pencobaan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku
percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami mampu terbang tinggi. Semua hanya karena Engkau Tuhan, karena kami berjalan dan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, bersamamu tiada yang mustahil, semuanya mungkin bagimu ya Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Ku kan terbang tinggi bagai amin di atas amin, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya, haleluya. Oh, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, benar Bapa, bersama dengan Engkau tiada yang mustahil. Seringkali Tuhan kami hanya melihat badai persoalan hidup, ya Tuhan Yesus, yang begitu menakutkan, yang begitu besar, sehingga Tuhan seringkali kami muncul keraguan, kebimbangan, muncul kekhawatiran, dan muncul hal-hal yang membuat kami takut, seakan-akan tidak punya masa depan. Namun kami percaya Tuhan, kami punya Bapa yang baik, yang tangan-Mu yang begitu besar, yang bisa membawa kami untuk kami terus dapat terbang tinggi bersama-Mu. Ya Roh Kudus, terus ingatkan kami, berikan kami kesadaran akan hadirat-Mu, hadirat Bapa, untuk kami selalu dapat melekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berfirman-Lah, berikan kami roh hikmat pengertian, dan berikan kami terus hati yang rindu, haus dan lapar akan Engkau. Kami mau dipenuhi dengan hadirat-Mu, kami mau dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu.
Terpujilah namamu, urapi hambamu, urapi setiap kami. Yang percaya dan mau sama-sama katakan, amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara, shalom. Puji Tuhan, tempat ini sudah sekitar 5-6 bulan ya, tempat yang baru ya, walaupun agak kecil sedikit ya, mungkin yang lalu lebih lebar ya. Ya, puji Tuhan, yang terpenting bukan saya sempit lebarnya ya, besar kecilnya ya, yang terpenting ada hadirat Tuhan di sini. Dan yang terpenting itu adalah sikap hati respon saudara. Karena itu yang akan menarik hadirat Tuhan turun. Amin. Ya, dan positifnya saudara bisa lebih fokus. Pembicara juga lebih fokus, nggak noleh ke kanan ke kiri. Saudara juga nggak noleh kanan ke kiri. Saudara fokus kepada saya fokus kepada saudara. Sama-sama fokus saudara. Amin. Ya, jadi kalau amin itu jangan sekedar ngangguk, kelamaan ngangguk nggak naik lagi kepalanya, repot itu saudara. Karena ini fokus loh, ini lihat loh. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, hari ini saya berikan tema ya, khotbah saya yaitu terpuruk oleh musuh. Ya, saya nggak tahu saudara seberapa banyak yang mengalami keterpurukan. Apa pernah mengalami atau belum saya juga nggak tahu saudara. Tapi saya percaya sedikit banyak ada yang mengalami ya. Nah, seringkali ketika kita mengalami suatu keterpurukan kita merasa kadang-kadang ya kita bisa rada kecewa sama Tuhan. Betul nggak? Komplain sama Tuhan. Kok Tuhan aku sudah rajin beribadah, sudah taat, sudah berikan banyak persembahan, perpuluhan, bahkan sudah mengikuti arahan dari gembala sidangnya. Kok masih hidupku kok masih sangat-sangat terpuruk? Kok enggak seperti yang lain diberkati begitu? Atau mungkin saudara enggak berani komplain, tapi dalam hatimu itu tidak bisa bohongin Tuhan. Kadang-kadang kita bisa kecewa. Ya tahu ya? Betul ya? Nah, penyebabnya siapa sih yang menyebabkan kita keterpurukan? Nah, itulah kita belajar hari ini ya. Makanya saya kasih judul terpuruk oleh musuh. Nah, saudara, saya sebelumnya saya pakai bahasa saya definisikan, bisa bantu slide-nya? Apa itu kehidupan yang terpuruk? Ya. Ini pakai bahasa saya ya. Kehidupan yang terpuruk, ini nggak bisa juga ya, ini nggak percuma juga nggak kelihatan. Ini titik poinnya nggak. Oke, saya taruh aja. Sorry. Kehidupan yang terpuruk adalah sebuah proses perjalanan hidup yang sangat kompleks, sangat rumit. Ya, mengalami masa-masa yang sangat sulit, seakan-akan semuanya itu gagal. Ya, tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar, ya, merasakan hidup ini sudah pada titik nadir, titik terendah. Pernah ngalami hal itu enggak? Kayaknya sulit tidur ya, betul enggak? Stres, enggak nafsu makan berkurang, ya pikiran enggak tahu gimana, udah pokoknya kalau diajak ngomong bete aja bawaannya. Kayaknya di sini wajah-wajah yang terpuruk. Saya mau tanya siapa sih yang pernah ngalami, enggak usah sering-sering deh. Seumur hidup sekali aja hidupan yang betul-betul terpuruk. Coba angkat tangan. Enggak ragu-ragu. Tapi ada sedikit yang belum ngalami. Benar. Enggak, mungkin belum semua yang ngalami. Mungkin masih ya kalau masalah pencobaan sering itu ya adalah pasti ya, semua pasti ada masalah ya. Nah, tapi yang membuat dalam seakan-akan itu putus pengharapan, mungkin belum. Tapi saya pernah saudara. Seumur hidup sekali dan saya tidak mau mengulang kembali. Cukup sekali itu saudara. Gara-gara saya salah ambil keputusan. Saudara ingat krisis moneter tahun 2008? Ya, kalau saudara di luar negeri itu ada istilah sekarang sell Black Friday. Nah, itu buat mengingat kenangan-kenangan 2008 itu. Semua terjun bebas itu. Kurs terjun bebas, ekonomi hancur. Ya, nah, salah satu korbannya saya. Itu gara-gara
saya masuk sebuah asuransi yang di luar negeri, namanya Universal Life. Ya, preminya cukup mahal dan returnnya cukup bagus. Tapi karena saya ada tabungan di luar negeri dengan jumlah yang sekian, jadi saya ditawarkan oleh bank itu untuk masuk gitu loh. Dan saya tergoda ikut gitu. Nah, itu dengan hitung-hitungan pikiran manusiawi saya, ya, karena itu tabungan sudah sekian lama, kira-kira 6-7 tahun atau sampai 8 tahun mungkin, itu sudah berkembang cukup lumayan seperti itu, ya tetap kita investasikan, kayak kalau saudara mengerti adalah dual currency, bunga dari dua suku, ya nggak usah jelas. Kalau saya detailin terlalu panjang gitu lah, singkat aja gitu, kira-kira begitu. Selama itu berkembang udah cukup lumayan. Jadi kalau saya hitung-hitungan manusia, saya nggak perlu bayar, istilahnya gini, ikut asuransi itu kan perlu bayar premi, tapi preminya itu yang bayar bank. Ya, bank yang bayar, saya nggak perlu bayar. Saya cuma perlu bayar bunganya setiap bulan. Karena bunga US waktu itu tinggi, sekitar 5-6% seperti sekarang, atas anjuran orangnya bank di convert ke utang ke yen, yang lebih rendah hanya 1,75% kalau nggak salah sekitar gitu. Jadi satu tahun bayarnya sekian, dan saya hitung-hitung dengan penghasilan bunga yang saya investasikan selama ini jauh lebih dari cukup. Masih ada lebih separuhnya, 50%-nya masih ada lebih. Nah kira-kira jadi sebenarnya kita nggak bayar, benar kita udah jalan berapa tahun nggak bayar, tapi kena 2008. Seumur sekali ngalami kurs yang anjlok 3 hari berturut-turut dan dalam. 3 hari berturut-turut dalam itu bedanya antara yen dolar itu hanya 16 poin saja. Tapi membuat tabungan saya dalam semalaman menguap 40%, hilang. Wah, waktu itu saya mau teriak sama Tuhan, saya dalam hati, nggak bisa, pasti kena, pasti habis. Sebelum setengah tahun yang lalu sudah diperingatkan sama bank. Jadi kalau ada sesuatu risiko, bank akan telepon suruh kita kirim duit lagi buat bempernya, kira-kira begitu saudara. Tapi kita nggak mau karena nggak ada bempernya. Nah tahun 2008 investasi kan jeblok semua, termasuk yang di lokal saya juga jeblok juga. Jadi benar-benar nggak ada bemper dan udah nggak keburu mau transfer apa udah nggak bisa. Jadi harus di cut loss semua dan akibatnya 40% itu hilang. Saudara kalau mengalami begitu, itu sesuatu dana yang kita anggap buat masa depan saya, masa depan anak-anak saya, terutama anak-anak saya kan ada yang pertama sekolah di Australia, yang kedua mau sekolah ke Singapura. Dalam keadaan seperti itu. Tapi waktu itu saya doa, baca firman Tuhan, merenungkan waktu malamnya, Tuhan seperti berbicara, ya secara 3 hari berturut-turut. Yang pertama itu memberikan saya ayat, damai sejahtera yang kuberikan bukan berasal dari dunia ini, tidak sama dengan yang dari dunia ini. Tapi ada kata kuncinya, tetaplah bersuka cita, tetaplah happy. Tuhan mana bisa happy, ini udah kehilangan segini, mana bisa. Masa depan gak tahu mau gimana, gak bisa Tuhan, saya komplain sama Tuhan. Paginya itu orang bank telepon, saya maki-maki, lu kenapa gak kasih tahu saya punya resiko kayak begini? Ya, tapi dalam hati saya, iya ya saya salah sendiri ya, kok kenapa saya mau masuk. Emang kan namanya sales jarang ngomong yang buruk kan, ngomongnya kan returnnya, betul nggak? Asuransi kan begitu kan? Kan kita sering jengkel ya dengan sales asuransi. Kalau asuransi kita jeblok terus. Salahmu dewe. Malamnya itu saya dapat teguran dari firman Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Percayalah kepadaku dengan segenap hatimu. Jangan mengandalkan manusia. Oh iya Tuhan. Nah, hari ketiga saya dapatkan satu ayat yang menguatkan dan janji ini saya pegang terus. Yesaya 58 ayat 11. Aku senantiasa aku senantiasa menyertaimu di tanah yang kering. Benar-benar kering, waktu itu saya merasa benar-benar kering itu. Wow, itu langsung kuat. Kalimat pertama aja menguatkan.
dan aku memperbarui kekuatanmu. Engkau akan menjadi seperti taman air yang diairi dengan baik. Dan engkau akan menjadi mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ngerti nggak ngerti, saya aminkan saja. Amin. Gitu. Pokoknya masa depanku, masa depan anak-anakku itu sebagai satu deklarasi. Ya, akan diperbarui dan menjadi mata air yang tidak pernah mengecewakan. Tapi perlu waktu untuk betul-betul bisa terlepas dari kondisi yang terpuruk itu. Kalau saudara tanya, sudah bebas enggak? Sudah balik modal enggak? Kagak. Enggak balik modal. Di dalam Tuhan itu saudara jangan harapin balik modal. Kadang-kadang kita pengen balik modal lama rugi. Ya toh ya? Yang main saham ngerti lah. Gitu. Sebulan ya, berapa minggu lalu, orang bang telepon lagi. Pak, Bapak harus ngirim duit lagi nih. Kalau enggak cadangan Bapak habis. Nggak bisa, itu harus saya udah asuransi 2 istri sama saya. Yang saya punya sudah buang, tinggal istri. Dia bilang kalau nggak nambah duit, ya asuransi itu harus break. Nggak bisa, aku nggak bisa nambah duit. Aku bilang, ya kalau nggak nambah duit, paling-paling juga uang Bapak 5 tahun habis selesai, 0. Bayangin, itu salah sebagian warisan, sebagian juga ada hasil kerja saya yang saya kirim ke sana. Habis begitu saja, nggak bisa buat apa-apa. Saudaraku sudah bisa invest sana, invest itu, beli tanah, waktu tanahnya lagi saya gigit jari terus. Nah itu kalau saudara suruh saya mengulangi, saya nggak mau saudara. Gara-gara satu keputusan. Tapi di situ saya belajar banyak hal dari Tuhan. Nanti saya lanjutkan ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, saya mau sharingkan kepada saudara ada satu pertanyaan, bisa klik. Nah, apakah seseorang percaya bisa terpuruk? Menurut saudara bisa terpuruk enggak? Bisa, mantap. Semua kalau saya tanya selalu bilang bisa. Sungguh bisa. Karena yang ngomong pendeta, terpuruk kok. Ya kan? Sebetulnya kagak saudara. Saya kasih 3 ayatnya ya. Kita lihat ya secara kilas cepat. Ulangan 28 bicara apa? Berkat. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, maka segala berkat itu akan mengejar hidup kita. Betul nggak? Kalau saudara baca 1:14, pokoknya ada perlindungan Tuhan, ada berkat Tuhan yang mengejar. Ya toh? Tapi selanjutnya di ayat 15, kalau engkau tidak menurut, tidak mentaati firmanku, firman Tuhan, maka segala kutuk akan mengejar hidupmu. Apes. Ya toh ya? Salah siapa? Salah siapa? Nah itu. Dari ayat ini sudah tahu kan? Nah, Yeremia, rancangan Tuhan tidak ada yang buruk. Semua adalah rancangan keberhasilan, bukan kecelakaan. Betul kan? Loh, tapi kok kita kadang-kadang bisa gagal juga, kenapa ya? Kan itu poinnya. Ayat lagi, 4 ayat 18, ayat 4:18 dikatakan, jalan orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi grafiknya walaupun tidak langsung melonjak begini, seperti anak tangga tapi tetap nggak pernah turun. Tapi bedanya kita naik dan tuh kayak jet coaster. Salah siapa? Bisa terpuruk enggak? Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan sebetulnya tidak ada kamus terpuruk. Contoh yang paling cepat di ayat di Alkitab, jangan bilang Yusuf, jangan bilang Yakub, Ishak. Ishak pernah ceritanya panjang enggak ceritanya Ishak? Paling pendek kan? Berarti enggak pernah terpuruk dia. Yakub ceritanya panjang, kalau difilmkan bagus. Ishak enggak ada ceritanya. Kenapa? Taat. Ya mengerti katakan amin. Amin. Oke, kita sharing lagi ya. Klik berikutnya. Jadi musuh ini siapa? Yang menyebabkan kita terpuruk ini siapa? Ya, kita bahas. Dari Allah pertama. Klik dari Tuhan. Siapa setuju? Hidup terpuruk kita dari Tuhan? Angkat tangan. Kayaknya nggak berani angkat tangan. Cuma di sini pilih aman. Ya, jangan dibuka dulu.
skip dulu ayatnya. Ya. Tapi seringkali kalau jemaat datang sama gembala ya, ada dulu ya, dulu ya, di sini kagak. Jemaat datang, Pak, saya lagi diproses sama Tuhan, saya dicobai sama Tuhan. Kayaknya rohani banget begitu. Tuhan tidak kengangguran nyobain kita. Yang mengerti kata amin. Itu karena engkau tidak taat aja. Ya tahu ya? Ngaku. Rupanya di sini jemaatnya lebih udah bertumbuh, udah lebih hebat. Atau aman atau jalan aman saya nggak tahu deh. Pokoknya ya kita lihat ayatnya tadi sudah dibuka, terus klik yuk. Nah, Yakobus 1:13, apabila seorang dicobai janganlah ia berkata pencobaan ini datangnya dari sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang Allah sendiri tidak mencobai termasuk diriku. Katakan termasuk diriku. Jadi jangan ngomel, jangan salahkan Tuhan. Kadang-kadang itu salahkan, enggak dapat pacar aja salahkan Tuhan. Apalagi enggak dapat kerjaan terus. Ya toh? Salah Tuhan. Nah, aku sudah jadi anaknya, sudah rajin ke gereja, kenapa kok begini? Tuhan tidak kengangguran nyobain kita. Pak Ayub gimana? Nah nanti ada ceritanya itu, nanti. Ya, percayalah, Tuhan tidak sembarangan. Saudara harus izin, harus gini, bedakan antara izin dengan cobain. Kalau bilang Allah mengizinkan, yes. Kenapa Allah mengizinkan? Karena ada sesuatu yang ingin dia bentuk. Unsurnya kenapa? Karena ya itu, hal hidup kita mungkin satu nggak taat, melanggar, atau kedua semau gue, ya, atau ketiga nggak meragukan Tuhan atau nggak mengandalkan Tuhan. Banyak hal alasannya. Tapi lepas dari apapun, kenapa Tuhan izinkan? Di balik pengizinan Tuhan ada bentuk kedisiplinan, ada bentuk pengajaran untuk membentuk ulang hidup kita atau untuk supaya kita sadar Dia ada. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau mencobai itu ada unsur sengaja. You know? Kayak saya nggak suka sama bapak ini, bapak siapa namanya? Hah? Andrew gitu. Saya kasih depannya sengaja kasih sesuatu yang supaya dia jatuh. Nah itu mencobai. Tuhan tidak begitu, itu bukan sifat Allah. Yang mengerti katakan amin. Ya jadi tepis ya yang pertama ya. Kira-kira dari iblis bukan? Yang kedua, yang setuju dari iblis coba angkat tangan. Jemaahnya main aman, pengerjanya kagak. Tegas dari iblis atau bukan? Harus tegas, ayo yang dari iblis. Wah mulai ada yang ini. Yang lainnya masih aman. Yang angkat tangan, tidak bisa salahkan. Karena itu dosa turunan dari Adam dan Hawa. Adam waktu ditegur sama Tuhan, Hawa itu yang menyebabkan aku jatuh. Si Hawa, iblisnya mau nunjuk siapa lagi nggak bisa. Nah itu sifat dosa turunan. Iblis itu nggak level saudara untuk mencobai saudara. Nggak gampang. Kalau saudara sungguh-sungguh hidupmu nggak buka celah di hadapan Tuhan. Kalau sungguh-sungguh hidup kita taat. Iblis tidak mudah dan tidak bisa. Yang setuju katakan amin. Karena level orang percaya hidup lahir baru itu di atas malaikat. Apalagi iblis. Halo. Iblis nggak level. Kalau iblis mau nyobaimu, harus sowan dulu sama bapaknya. Sama Allah. Yang mengerti katakan amin. Amin. Jadi bukan iblis, tapi iblis punya andil. Punya peranan. Kalau saya bilang itu, kalau di film, iblis itu pemeran pembantu. Bukan lakon utama. Lakon utamanya Tuhan dan saudara. Dan kita. Iblis itu pemeran pembantu tok. Bantu Tuhan untuk diizinkan untuk mencobai saudara. Yang mengerti katakan amin. Ya. Oke, bukan si iblis, lalu siapa biang keroknya?
Ini lebih pintar nih. Diri kita sendiri. Makanya kalau udah terpuruk, jangan salahin siapa-siapa, jangan salahin tetanggamu, jangan salahin istrimu, jangan salahin siapapun, salahin dirimu sendiri. Ya, ayo coba. Terus klik. Nah, diri sendiri atau si aku. Nah, ini musuh terbesar, saudara. Ngaca. Ya, jangan hakimin orang, jangan jelekin orang, ngaca sendiri, orang kan bilang gitu. Nah ini di dalam Tuhan juga ngaca, cuma bukan Tuhan yang ngomong, pendeta yang ngomong. Ya, klik. Yakobus 1:14-15, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri, ya akui dan bertobatlah. Karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Maut itu apes, saudara. Makanya kerja ini gagal, kerja itu gagal, karena kita udah menyimpang jauh dari firman Tuhan. Kita punya free will terlalu banyak, maunya dewe. Padahal kita harus ada untuk melakukan maunya Tuhan. Tapi karena free will kita, maunya dewe itu, ya, ada keinginan-keinginan yang menarik hati kita, itu bahaya loh saudara. Ya, keinginan sendiri. Hati-hati, makanya hati-hati dengan yang namanya ketertarikan hati. Hati-hati. Slide berikutnya. Ya, hati-hati dengan ketertarikan hati. Mungkin saya tanya, emangnya kenapa? Nah ini Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jagalah hatimu, ojo gampang-gampang tertarik. Kalau sudah tertarik, susah ngelawan belum? Susah nolak maksudnya. Udah ngerti firman, termasuk pendeta, termasuk saya, kalau sudah kadung tertarik, waduh saudara, susah nolak. Orang yang pacaran kalau sudah tertarik, terus orang tuanya ngelarang, nolak enggak? Ikut orang tua enggak? Kagak. Kadung tertarik saudara. Kenapa Adam dan Hawa bisa jatuh dalam dosa? Ayo coba. Ya. Saya dramatisirkan ya. Allah kan ngomong sama Adam. Adam, di taman ini semuanya boleh kamu makan, cuma pohon itu ya boleh kamu makan. Makan mati. Betul? Kira-kira Adam dan Hawa di Taman Eden itu kan suka berlari-larian. Mungkin sesekali lagi capek suka baring-baringan. Mungkin Hawa di pangku, mungkin di bawah pohon itu juga. Betul enggak? Ya rada difilmkan dikit lah agak panjang. Ya lagi berbaring gitu, Hawa nengok sama buah itu. Tertarik enggak? Enggak ada. Sebelumnya enggak tertarik saudara. Dia lihat berapa kali enggak tertarik. Karena apa? Ada inputan dari Tuhan. Enggak boleh. Jam aja mati. Nah iblis menyamar. Jadi ular. Hebatnya pendusta itu begitu. Ya, dia putar balikan firman. Semua enggak boleh kamu makan. Cuman yang satu itu kamu boleh makan dan kamu tidak akan mati. Nah, yang tadinya nggak tertarik. Nah, si Hawa ini perempuan, nggak tahu mungkin sifat perempuan begitu ya. Kadang-kadang suka. Dia nggak dengar langsung dari Tuhan. Iya toh, yang dengar kan Adam. Tapi sok pinter. Tapi di sini nggak ada loh Hawa-Hawa yang sok pinter nggak ada. Lalu dia bilang, salah please. Bapak Allah itu ngomong, semua boleh kita makan, cuman yang satu itu. Begitu dia ngomong cuma yang satu itu, matanya yang tadi nggak fokus dengan buah itu, begitu dia lihat satu itu, matanya mulai fokus, pandangannya mulai fokus. Kok menarik hatinya. Itu yang tertulis di Alkitab kan? Nah kalau baca Alkitab itu harus jadiin film dulu, yang ngerti. Nah kok narik juga ya. Nah selanjutnya iblis ngomong, sekali-kali engkau tidak akan mati, tapi engkau seperti Allah yang mengerti mana yang baik dan yang jahat. Apa maksudnya?
Engkau tidak akan mati, engkau menjadi seperti Allah. Apakah mereka enggak seperti Allah? Mereka diciptakan seperti Allah. Betul enggak? Tapi yang seperti Allah ini dalam hal apa? Dalam hal artinya, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Mereka sudah tahu dan mereka bisa memutuskan dengan diri sendiri tanpa bergantung kepada Allahnya. Sebelum jatuh dalam dosa, segala sesuatu Allah yang perintahkan, mereka tidak ada kata no, selalu yes. Ya tahu ya? Tidak ada free will-nya, nggak ada keinginan, hampir nggak ada. Walaupun ada unsur keinginan di dalam dirinya, tapi keinginan hanya untuk melakukan perintah Bapa. Tetapi ketika makan ini, betul-betul mereka udah tidak lagi bergantung. Itulah manusia berdosa. Itulah manusia terlepas daripada hubungan dengan Tuhan. Itulah roh kerohanian kita mati di situ. Kita memutuskan berdasarkan kemauan kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Ya ini agak saya lebih panjangkan sedikit. Jadi hati-hati dengan ketertarikan ya. Yang lagi pacaran ya kalau tertarik-tarik tetaplah dengarlah sedikit anjuran orang tua. Karena orang tua ada pengalaman. Haleluya, puji Tuhan. Banyak loh ya, saudara pengen cepat kaya ya. Pakai segala cara. Ya pengen terkenal, mau curang. Betul enggak? Akhirnya membuat hidupmu terpuruk. Nah, saya ada jemaat. Ya kalau di lokal saya nggak berani ceritain ini karena di lain tempat ya. Ada seorang jemaat. Dia udah kerja di sebuah bank. Mungkin sekitar udah lama, cukup lama, 10 tahunan. Dan gajinya udah 2 digit ya. Udah puluhan juta gitulah. Udah cukup bagus. Di atas customer service kedudukannya. Seperti itu. Namun ada nasabah, salah satu nasabah yang menawarkan investasi. Kalau investasi dan ada beberapa rekannya yang ikut juga. Ya, kalau investasi ini dalam sekian bulan nggak usah lama, 3 bulan atau 4 bulan itu returnnya bisa sampai berapa persen ya, 40% atau 30-40% lah, ya tinggi juga gitu. Dan dia coba pakai uang tabungannya, pertama dia coba mungkin 30 juta, benar 3 bulan aja dia sudah menghasilkan luar biasa, seperti itu saudara, daripada bunga bank, bunga investasi lainnya seperti itu. Nah inilah dia, mulai pikiran manusianya ini main. Kebetulan ada satu nasabah ibu-ibu yang begitu percaya dia, ya. Jadi kalau buka rekening deposito itu selalu pakai nama familinya. Nama dia nggak boleh, pasti nama mamanya, saudaranya, sepupunya, yang lain-lain. Nah pokoknya dipakai gitu. Buat ibu mendepositokan, ya mungkin buat hindari pajak juga, ada ininya juga lah, dan mainnya juga gitu lah kira-kira. Nah dia mulai berpikir, pas ibu itu mau naruh 2M, dia mulai berpikir, wah 2M kalau gua ikutin investasi ini dalam nggak sampai setahun aja, wah udah lumayan bisa sekali lipat gitu kan, nanti baru saya masukin. Nah, dia pakai trik, ya caranya dia bikin palsu semuanya, stempel semua palsu, gitu nggak tahu cara gimana pokoknya. Jadi emang karena ibu itu mempercayakan dia sepenuhnya untuk ngatur nama itu. Jadi dia kirim ke pertama rekening pribadi dia, nanti dia ngatur ke banknya pakai atas nama itu, seperti itu. Nah itu kan titik celah itu, ya kan? Nah jadi dia nggak disetorin ke bank. Nah, ibu itu tahu nggak? Nggak tahu. Dia kasih semua slip setoran berdasarkan itu semua sah, kelihatannya benar. Tetapi dia sudah ikut itu, dia masukkan investasi itu ternyata bodong, habis tuh 2M. Mau nggak mau kan dia ngaku. Betul nggak? Dan ya tentu kita udah tahu pasti dikejar-kejar. Dan tahu akibat dari itu dia dipecat juga dari bank dan nyari kerjaan susah banget. Hidupnya betul-betul terpuruk banget.
Dan sampai ya tahun ini, ya Februari baru dapat, itu pun gajinya UMR. Gajinya baru UMR saja. Dan udah 2 digit loh. Bayangin. Hati-hati dengan ketertarikan yang pengen cepat kaya, pengen terkenal, hati-hati. Yang mengerti katakan amin. Matius 7 ayat 19, 21. Tuhan, aku sudah melakukan demi ini mujizat, aku sudah bernubuat. Tapi Tuhan bilang apa? Enyalah engkau, aku tidak mengenal engkau. Membuat kejahatan. Kok bisa? Itu termasuk saudara dan saya, termasuk apalagi hamba-hamba Tuhan loh. Jemaat, jangan bilang gak dipakai Tuhan, ada yang jemaat bisa kesembuhan juga loh. Ya, lebih hebat dari pendetanya loh. Ada, jadi jangan bilang itu khusus bagian hamba Tuhan, gak adil itu sama Tuhan. Sama orang Kristen lah pokoknya. Awalnya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, motivasinya tulus. Tetapi seiring dalam pelayanan, segala nubuatannya cesplang, sebelah doakan sembuh. Pengikutnya mengeluh-ngeluhkan, ada yang ngasih duit, ada yang ngasih begini, ada yang kasih mobil. Hatinya tidak terjaga, mengarah ke sana. Akhirnya mulai pelayanan bergeser, mendahulukan orang-orang yang berduit. Apa itu? Ketertarikan hati. Yang mengerti katakan amin. Hati-hati. Hati-hati. Amin. Yuk slide berikutnya. Nah, kita bahas lagi ya. Menurut saudara, saudara lebih banyak tertarik yang mana? Tertarik hal-hal yang dari Tuhan, ya, atau tertarik dari hal-hal yang dunia tawarkan? Misalnya, saudara tertarik mana sih pokoknya? Hah? Oh, di gereja kayaknya itu ya. Di gereja sadar. Amin, tertarik dari hal-hal Tuhan. Pokoknya Tuhan yang suruh aku lakukan. Begitu hari biasa, apalagi ketemu kesulitan. Apalagi ketemu yang namanya kepepet, hidup kepepet. Nah, tertarik sama yang mana? Saya juga jauh-jauh yang dalam, yang susah-susah dah. Nonton drakor sama baca Alkitab. Tertarik kemana? Hebat, mantap. Di sini jemaahnya nggak ada yang bohong. Gak tahu nanti kalau di luar. Yakin. Baca Alkitab. Episode terakhir. Tuhan, lagi seru-serunya dong. Tunggu ya Tuhan. Lagi seru-serunya. Sayang, entar aja. Udah habis selesai. 5 menit cuma kata Tuhan. Itu bilang tertarik sama Tuhan. Ngantuk Tuhan. Besok pagi Tuhan. Aku bangun pagi-pagi. Ya besok pagi kelewatan, alarmnya gak dibangunin. Tertarik sama Tuhan? Jujur tidak. Yang aku tobat. Ya itulah hidup. Betul gak? Kasih matematika ya. 1 hari berapa? 24 jam. Potong tidur 8 jam, tinggal 16 jam. 16 jam, berapa jam untuk Tuhan, berapa jam untuk perkara-perkaramu? Ayo, tadi kan bilang untuk Tuhan. Hah? Kerja, ya kurangin kerja deh. Berapa yuk sisanya? Sisa 8 jam, berapa persentasenya? Yuk. Sejam aja untuk Tuhan, saudara udah jago. Karena itu di Alkitab Tuhan Yesus ngomong, bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam? Tuhan itu tahu loh sisi manusiawi kita. Ya tahu ya? Akuilah, akui. Ya toh? 5 menit aja kadang-kadang kita udah capek dulu, udah ngantuk dulu. Ya, setengah jam disertai dengan angopan berapa kali?
Belum lagi ada ting dong message WhatsApp. Nah, lihat dulu Tuhan, lihat dulu. Itu enggak berkualitas itu sebetulnya. Itu lebih tertarik kepada begitu daripada saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ngaku enggak? Yalah ngakulah, saya juga ngaku kok. Kenapa bisa begitu? Pertanyaannya kenapa bisa begitu? Karena kita lebih lama berinteraksi dengan hal-hal yang dunia, perkara-perkara dunia daripada perkara-perkara yang dari Tuhan. Sebab yang dari dunia menurut kita itu fakta, bisa dilihat. Ya atau ya? Perkara dari Tuhan sama sekali nggak bisa dilihat. Hanya bisa dengan iman. Nah itulah sebabnya. Kita lebih mudah tertarik dengan hal-hal yang dari dunia. Dan dunia disetting untuk menarik perhatian kita, menarik hati kita supaya kita nggak bisa berhubung dengan Tuhan dengan benar. Yang mengerti katakan amin. Supaya tuh iblis nggak ngajarin kita untuk membunuh, menipu dan sebagainya. Itu udah kelas dulu. Iblis lebih canggih sekarang. Ayo ke gereja-gereja, ayo sembahyang-sembahyang, ayo baca firman, baca. Tapi dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Karena apa? Asal. Kayak kejar setoran. Baca Alkitab ya harus setiap hari 10 ayat. Boleh sih waktu baru-baru, boleh. Itu kayak ngajar anak kecil. Tapi kalau saudara sudah bertumbuh di dalam Tuhan, enggak perlu harus baca 10 ngejar setoran. Banyak kan akibatnya kita ngejar target, ngejar setoran. Satu ayat tapi engkau sungguh-sungguh dapat merenungkan terus menerus dalam hidupmu lebih dalam, itu cukup. Yang mengerti katakan amin. Dan melakukan itu cukup, dan memperkatakan itu cukup. Masalah kita lakukan enggak itu? Yang mengerti katakan amin. Saya kasih ilustrasi. Pak Immanuel itu dulu waktu saya baru melayani, dia guru saya. Guru Som. Immanuel sama ada 3 itu serangkai itu, saya lupa itu, sekarang sudah lupaan. Ya, pokok Pak Immanuel saya masih ingat lah, yang 2-nya yang satu masih baru ketemu, yang satu udah gak ketemu, gak tahu kemana, masih ada di bumi, saya juga gak tahu tuh. Ya, nah, misalnya saya sama Pak Immanuel itu kenal, baik begitu ya, tiap hari kita kafean terus di Starbucks, curhatan, nggak ngomong sekedar pelayanan, ngomong pokok live apa semuanya, sharing apapun, nggak ada yang disembunyikan. Dengan seperti itu, ya ada istilah kalau nggak kenal nggak sayang, betul? Karena kita sering lama berinteraksi, saya dengan Pak Im sering lama berinteraksi, saya ngerti nggak? Paham nggak orangnya Pak Im seperti apa? Pak Im paham nggak orangnya saya, wataknya seperti apa? Jalan berpikirnya saya seperti apa? Paham nggak? Pasti saling paham. Betul ya? Ya toh? Kalau paham, pasti kita akan punya satu ikatan yang lebih mengasihi. Betul nggak? Ya toh ya? Ya toh pasti. Nah ketika ada mungkin orang lain ngerumorin, oh Pak Im begini atau Pak Freddy begini. Kalau saya dengar, saya pasti bela enggak? Pasti bela karena saya mengasihi Pak Im. Begitu sebaliknya Pak Im dengan saya. Kenapa bisa begitu? Karena kita lama berinteraksi, sering berhubungan. Yang mengerti katakan amin. Jadi istilahnya lebih banyak nempel gitulah kira-kira. Sama dengan Tuhan. Kalau saudara sediakan waktu lebih banyak di dalam Tuhan. Ya walaupun di Alkitab ditulis cuma 1 jam itu, tapi 1 jamnya berkualitas saudara. Ya kalau bisa berkualitas 1 jam aja sebetulnya cukup. Saya bilang setengah jam aja mestinya cukup saudara. Kalau betul-betul kualitas. Tapi kalau kita sering tiap hari pada kesibukan kita juga nempel dengan Tuhan. Sering komunikasi dengan Tuhan. Otomatis kita akan lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi dunia. Yang mengerti katakan amin. Otomatis ada pun yang menarik hatimu di dunia ini, itu tidak akan membuat engkau terikat.
Ya tahu ya. Amin. Ya, saya berdoa kita bisa tanggulangi hal itu. Ayo, klik. Nah, selalu ada tujuan Tuhan dalam sebuah proses keterpurukan. Mengapa? Kok ini bisa terjadi Tuhan? Nah, inilah ada tujuan. Yang pertama, ayo. Untuk menguji hati kita apakah tetap tertuju pada Tuhan atau yang lain. Dengan kata lain ada proses pemurnian. Ya, supaya kita sadar kita masih butuh Tuhan. Kalau saudara tanya kenapa saya masuk asuransi, apakah saya enggak berdoa supaya hamba Tuhan? Oh, saya berdoa, saya tanya Tuhan, cuma enggak peka. Saya lebih mengikuti kakak perempuan saya ikut join karena dia lebih pengalaman, ya menurut saya dia lebih cerdas. Jadi saya kadang-kadang lebih ke arah sono. Saya tanya Tuhan cuma kurang peka. Padahal ada 2 konfirmasi yang seharusnya saya peka. Yang pertama istri saya nolak, nggak setuju awalnya. Tapi setelah kakak perempuan saya jelasin, akhirnya dia setuju. Gitu. Dan kedua, pas saya ketemu dengan Pak Budianto Totong, tahu Pak Budianto Totong? Ibu pasti tahu lah, yang lainnya mungkin jemaat pasti nggak tahu mungkin ya. Nah, ada Karayon juga sekarang. Saya tanya sama dia, Pak, tahu nggak asuransi ini Universal Life? Bapak pernah dengar nggak? Oh, hati-hati Fred, itu ada foreknya. Nah, itu satu peringatan. Cuma saya nggak pengalaman, saya nggak ngerti forex itu apa. Saya taunya falas, valuta asing yang istilahnya naik turun. Ya kalau kita turun dia keep dong, kita nggak jual loh. Tunggu naik kita baru jual, kan begitu kalau main saham. Ya, tapi kan ini ada bumpernya. Gitu. Kalau dalam sekian turunnya harus bumpernya itu nggak cukup, harus nambah duit. Nah, itu yang kita nggak sadar, turun. Nah, itu pengalaman sekali, cukup. Sampai sekarang kalau saya bilang, kalau bisa dibawa terbalik lagi ya waktunya Tuhan. Nggak bisa. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Mau dicabut itu duitnya nggak bisa, mau dipakai juga nggak bisa. Karena utangnya lebih gede daripada tabungannya. Double. Tapi di situ saya belajar, ya, dalam proses itu, saya belajar untuk tidak bergantungkan masa depan saya kepada uang itu. Tuhan ajarkan apa? Waktu itu anak saya yang kedua udah mau ke Singapura, masa kita tarik? Masa yang di Australia kita juga tarik juga? Enggak mungkin. Hanya bisa berdoa sama Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, Tuhan enggak kasih uang jatuh dari langit, makanya mental itu saudara harus jangan punya. Ya, tiba-tiba gembalamu kasih duit, jangan berharap saudara. Itu. Jadi Tuhan ajarkan apa? Ya waktu itu saya baru beli Alphard 2 tahun jual. Sekian habis buat keperluan, langsung habis. Ya. Butuh apa? Ada ruko jual, habis. Tapi ikat pinggang. Yang enggak harus keluar kita enggak keluarin. Belajar dari situ. Yang mengerti katakan amin. Amin. Dan Tuhan ajarkan perpuluhan. Saya punya istri yang sangat unik dan bikin pusing juga. Kata istri mau ngomong gini. Dia itu, kita perpuluhan bayar, bukan nggak bayar ya, jangan hakimin loh. Ya, tapi dari yang rutin tiap bulan yang bisa dihitung. Ada, ya karena istri saya sibuk, dia kan yang pegang adminnya, jadi saya nggak tahu-nahu. Jadi deposito yang dapat bunganya, ada yang sudah dikasih perpuluhan, ada yang belum karena dia belum hitung. Nah jadi waktu itu, waktu lagi saya stres-stresnya, pusing-pusingnya, dia hitung perpuluhan. Dan dia bilang begini, Pi, kayaknya saya digerakkan sama Tuhan. Selain deposito yang tertunggak, itu ada lagi bunga bank. Saudara kalau nabung di bank ada bunganya enggak? Nah, dari awal kita bertobat sampai sekarang, puluhan tahun tuh, bunganya sekian, tambah plus deposito. Jadi seharusnya kita itu utang perpuluhan dalam sekian. Gimana bayarnya? Gimana bayarnya?
Ya udah, emang nggak bisa Pi. Cuman ya kita komit aja, setiap bulan kita bayar cicil segini. Dalam hitungan saya, 5 tahun selesai. Saya tahu watak istri saya, kalau dia bilang sudah dapat dari Tuhan, mau saya pakai apapun, mau saya pakai firman pun juga nggak bakal. Saya bilang, udahlah terserah lu dah, lu yang ngatur kan, lu yang berikan, udah terserah lu. Cuma dalam hati saya, Tuhan, pemerintah aja ada pemutihan, masa kamu nggak ada pemutihan? Ya kan masa bunga bank begitu ribet harus dihitung-hitung kayak begitu, apalagi dari bertobat. Ya toh, dari pelayanan kayak mending. Masih aduh. Cuma ya udahlah, saya daripada udah stres sama stres lagi begitu udah pusing. Kadang-kadang hamba Tuhan juga masih ada hitung-hitungan. Tapi ketika kita belajar taat, ternyata itu yang harusnya 5 tahun, cuma 2 tahun beres. Artinya apa? Berkat Tuhan lebih atas kita. Jadi jangan hitung-hitungan, memang sisi kita kok berat ya, kasih berapa dikit kok banyak ya, berat ya. Jangan. Belajar percaya, semakin engkau banyak, semakin berkat Tuhan turun banyak. Dan sampai saat ini, itu uang di luar nggak pernah bisa saya sentuh, nggak pernah bisa saya pakai, hidupku juga dipelihara. Saya bisa sama mertua juga sama-sama ke Australia, tapi nggak ke tempat yang lain. Soalnya istri saya nggak mau ke tempat yang lain. Ya, teman-teman saya ke Jepang, ke China, kemana. Wih enak banget. Kalau saya ajak, ayo kita ke sana. Enggak, Australia aja. Karena anaknya di Australia. Ya udah, asal bisa. Amin. Nah disitulah kita belajar. Apapun yang terjadi, keterpurukan yang terjadi, jangan ngandalin orang lain. Datanglah kepada Tuhan. Yang kedua, agak sedikit panjang dikit nggak apa ya, karena saya detailin ya. Yang kedua, agar kita mengenal Dia dengan benar. Ya, ini Ayub. Ya, dari dulu, dari apa kata orang, aku dengar engkau. Tapi sekarang aku melihat engkau sendiri dan aku mengenal engkau. Yang mengerti katakan amin. Jadi pertanyaannya, kenapa sih Ayub begitu saleh, begitu hebat, ya jauh lebih hebat dari kita, jujur, tidak pernah berbuat dosa. Ya kalau kadang-kadang kita masih kebablasan, kok dia masih dicobai, diizinkan untuk iblis mencobai. Kayaknya Tuhan nggak adil ya. Betul nggak? Kalau nggak ngerti, dulu saya baca Alkitab, baca Ayub begitu, nggak ngerti loh. Kok kayak begitu ya? Kok bisa-bisanya Allah itu kejam? Kalau lihat perjanjian lama toh, betul ya? Nah, kenapa? Karena Ayub hanya menjalankan sebatas agamawi, orang-orang yang beragama. Kok bisa begitu? Ya, hidup dia benar saleh, menjaga kekudusan, yes. Dalam hal itu oke, jempol banget. Tapi kehidupan anak-anaknya enggak karuan. Dan dia tiap hari sembahyang. Dia hanya mendoakan anak-anaknya supaya dijagai dan dilindungin. Itulah orang yang beragama, selalu ada transaksi dengan Tuhan. Kalau aku rajin, kalau aku lagi berusaha hidup benar, hidup kudus, nanti Tuhan akan berkati. Nanti Tuhan akan jagai anak-anakku. Nanti Tuhan akan begini. Itu dengan kata lain, kita sedang nego sama Tuhan. Itu sebetulnya roh agamawi. Yang mengerti katakan amin. Bukan berdasarkan aku mengasihi Tuhan. Aku melakukan ini memang seharusnya karena aku mengasihi Tuhan. Itulah seharusnya kita yang mengerti katakan amin. Datang ke gereja rajin supaya kita dijagai, keturunan kita dijagai, ya enggak salah. Tapi kalau kita punya motivasi seperti itu agamawi. Yang mengerti katakan amin. Hidup kita harus benar. Ya emang itu memang harus hidup kita karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Ya toh? Dan kita ya imbal baliknya ya kita harus mengasihi Tuhan dan kita lakukan sebagaimana sepatutnya kita harus lakukan di dalam Tuhan. Tanpa harapan imbal balik dari Tuhan. Itu harusnya. Tapi saya percaya kenapa kita bisa punya pemikiran seperti itu, salah ajaran dari dulunya. Termasuk saya. Input-input yang salah memberikan kita kepada Tuhan, nggak mengenal sepenuhnya.
Yang setuju katakan amin. Makanya terpuruk, jadi mengenal dia lebih lagi. Terus lanjut. Agar kita dapat menjadi kesaksian, berkat bagi sesama. Ya saudara pasti mengerti ya kalau saudara terpuruk. Wah, kalau saudara bilang saya sudah bebas dari terpuruk, bebas dari masalah itu, gak bebas. Saya tahu pasti uang itu tidak bisa, paling bisa balik sedikit mungkin sekarang karena asuransi kan ada cash value-nya itu ya, cash value-nya sudah lebih dari itu. Tapi hitung-hitungannya ya paling sisa dikit kembalinya ke Indonesia, sedikit sekali, tidak ada artinya. Ya, jadi apakah saya bebas? Masalah nggak bebas. Itu konsekuensi akibat saya salah ambil keputusan. Itu harus kita terima dengan mengucapkan syukur. Yang mengerti katakan amin. Tapi yang bebas itu hati saya. Kalau dulu begitu orang bang, ya sekarang masih ada dikit-dikit sih ya, takut kalau orang bang udah ngomong takut, masih ada dikit manusiawi. Tapi ketika orang bang bilang begini, terus terakhir bilang ini dalam 5 tahun habis, ya sudah. Enggak sampai membuat hati ini yang terpuruk, karena hati kita tetap bergantung kepada Tuhan. Amen. Yang mengerti katakan amin. Di dalam Tuhan itu jangan harap segala sesuatu masalahmu beres. Masalah kita belum tentu bisa beres. Karena justru Tuhan tempatkan masalah itu supaya kita kuat. Setiap keterpurukan ketika engkau berhasil menghadapi, engkau punya kekuatanmu bertambah. Kekuatan ototmu itu bertambah. Dan engkau bisa jadi saksi. Amin. Yuk terakhir. 4, belum terakhir nih poinnya yang terakhir. 4, ya, memunculkan kita untuk kelak dapat dipakai melakukan hal-hal yang besar dalam agenda dan siapa yang mau dipakai? Ucap syukurlah dengan keterpurukanmu. Kalau belum terpuruk dalam itu biasanya pakainya juga nggak lebih jauh. Ya tahu ya. Ya contohnya Yusuf Daud tuh. Yusuf terpuruknya berapa lama? 13 tahun. Saudara berapa lama? Berapa bulan aja sudah susah. Gitu? Ayo, dari dibuang sumur, ya mau dibunuh buang sumur, terus jadi TKW, masuk penjara, nunggu lagi 2 tahun, baru dalam semalaman jadi orang yang berkuasa sesuai dengan mimpinya. 13 tahun. Kalau saudara dan saya jadi Yusuf, udah ngomel duluan sama Tuhan, udah gak ada Tuhan-Tuhanan, ya atau ya? Jujurlah, pasti. Tapi di sini kagak, tetap cinta Tuhan. Amin. Yang di sono banyak. Daud diurapi oleh Nabi Samuel bakal kelak jadi raja. Dia tahu nggak? Sebenarnya dalam hatinya tahu. Ya tahu ya? Tahu. Dan ketika dia ngalahin Goliat, wah dielulukan. Terus diundang sama Raja Saul jadi menantunya. Masuk kerajaan terus diangkat jadi penantu. Kira-kira dalam hati Daud, wah nubuatan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Tinggal selangkah lagi aku duduk di tata itu. Bisa enggak itu muncul dalam pikiran? Ya dong, iblis kan suka ngulik-ngulik. Bisa, mungkin Daud juga muncul begitu. Tapi itu enggak menarik hati Daud. Yang mengerti katakan amin. Tinggal selangkah enggak taunya Saul berubah pikiran. Jadi iri hati dan benci membunuh Daud. Akhirnya Daud harus lari ke padang gurun, sembunyi-sembunyi dari Saul, dari Filistin. Berapa lama? Berapa lama ya? Saya juga nggak tahu berapa. Pokoknya lama. Ya kan? Dikasih 2 kali kesempatan sama Tuhan untuk membunuh Saul dengan mudahnya. Tapi Daud tidak pernah menjamah orang yang diurapi Tuhan. Kalau saudara dan saya, gua bunuh, besok gua jadi raja. Menggenapi nubuatan Tuhan itu kan rohaninya. Ya toh? Kalau kita
Ada suatu kesempatan, oh iya benar, aku kan sudah dinubuatin, biar cepat-cepat jadi harus begitu, dia harus turun, atasan kita harus turun, kalau bisa kita sumpahin. Supaya cepat-cepat kita ganti. Tapi Daud tidak. Itu semua teruji saudara. Akibat keterpurukannya, dalam segala keterpurukannya, hatinya teruji tetap tertuju kepada Tuhan, tetap menghormati Tuhan, tetap takut akan Tuhan. Dan promosinya, dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Mau dipakai oleh Tuhan? Ya, di hadapan kita, ke depan tahun itu tidak mudah saudara. AI dan sebagainya itu waduh, itu luar biasa. Jujur, ini usaha udah mau tutup, kain mau tutup saudara. Ini stok itu mau jual rugi. Nah, jujur saudara, nggak mudah. Tapi kita punya Tuhan. Amin. Tuhan latih lewat keterpurukan. Oleh karena itu, yuk klik kita sama-sama baca ayatnya. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kalau terpuruk, stres, ya, jangan bilang tidak. Manusia kita masih hidup di dunia, kita masih injak di bumi. Bisa stres enggak? Bisa. Tapi respon itu yang penting, reaksi itu yang penting. Datang kepada Tuhan atau datang kepada orang? Atau datang kepada diri sendiri? Tuhan. Amin. Percayalah kepada Tuhan walaupun belum lihat tangannya menolong. Setuju? Apanya? Harus apa? Akuilah Dia. Akuilah Dia apa? Ngakulah dulu kesalahanmu. Kalau Roh Kudus pasti terangin, oh ini gara-gara ini salah, oh iya aku benahin. Kebiasaan buruk benahin, semua benahin. Dan akuilah Tuhan. Setiap kali engkau melakukan, akuilah Tuhan dalam hidupmu. Maka jalan yang berliku-liku, yang ribet, yang kayak benang bol itu akan terurai dengan sendirinya. Saya percaya itu akan terjadi. Amin. Jadi terakhir, benar-benar terakhir ini. Terpuruk itu baik sih, enggak buat kita, yo. Wah udah dengar begini baik, kalau ngalamin enggak baik. Sebuah proses keterpurukan itu merupakan sebuah kebaikan atau keburukan. Wah mantap ini, udah selesai lah, nggak perlu diperpanjang lagi. Ayo kita baca ayat Mazmur ya, Mazmur. Mazmur 119 ayat 71, terus klik. Sama-sama kita baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Bahwa aku tindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Perlu ngomel enggak? Perlu gerutu enggak? Perlu ini mengasihani diri enggak? Agak. Karena terpurukan Tuhan mau kau kuat. Keterpurukan Tuhan mau kita melihat Dia. Keterpurukan Tuhan mau kita belajar mengucap syukur dan mengarahkan hati Dia. Tetap percaya kepada Dia. Maka kita boleh bangkit berdiri dan boleh pulang. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak terima kasih, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Bapak pulang dari tempat ini. Kami tidak akan melupakan apa yang sudah kami terima dari firman-Mu ini. Biar ini menjadi satu bekal dalam kehidupan kami. Ketika kami menghadapi kehidupan sehari-hari yang semakin sulit, kami tidak akan pernah mudah-mudah kecewa lagi dengan Engkau. Kita tidak mudah lagi tawar hati atau takut dengan keadaan situasi kondisi apapun yang terjadi. Karena kami punya Tuhan sandaran yang lebih besar daripada setiap masalah apa yang kami hadapi. Oleh karena itu Tuhan, biar kuasa Allah Roh Kudus dan firman-Mu terus membentuk ulang hidup kami. Yang error dari dalam diri kami, segala ego kami, segala price list yang sudah kami setting dalam diri kami. Kami mau rendahkan serendah mungkin. Segala bentuk kemanusiaan kami nggak mau sembunyikan, kami nggak mau simpan lagi Tuhan. Kami hanya mau mengakui Engkau yang lebih baik, Engkau yang lebih dahsyat Tuhan di dalam hidup kami. Engkau yang mengubahkan hidup kami. Engkau yang menyertai dan tidak pernah meninggalkan kami. Pada saat sekalipun kami di tanah yang kering, di tanah yang gersang, kami tetap melihat Engkau. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kali kami mengalami keterpurukan, mulut lidah kami selalu dapat mengucap syukur. Dan itu baik buat kami.
Kau berikan hikmat, Kau berikan kekuatan kepada kami. Agar kami bisa mengatasi semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya aku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Katakan sebab Kau besar Tuhan, Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Kita angkat kedua tangan kita mengakhiri ibadah ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu Pastor Freddy Halim. Engkau tahu apa yang dia alami, dan semua Tuhan yang dia sampaikan menjadi satu kesaksian, menjadi satu kekuatan bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau berkati dia kembali. Mari kita arahkan tangan kita ke hamba Bapa. Engkau berkati dia, istri dan anak-anak bahkan cucu, semua keluarga besarnya Tuhan. Mulai saat ini Engkau ubahkan menjadi semua di dalam rencana Tuhan. Apa yang didoakan terlalu kecil, Engkau berikan yang luar biasa. Itu janji-Mu di dalam Yeremia 33 ayat 3 Tuhan. Yang belum pernah diketahui itu Engkau ungkapkan dalam hidupnya. Berkati jemaat-jemaatnya Tuhan, jemaat yang telah dia percaya, Engkau percayakan padanya. Biarlah Tuhan terus berkembang, bertumbuh dan menjadi dewasa makin seperti Kristus. Terima kasih untuk hari ini Engkau pakai hamba-Mu. Terima kasih Bapa, semua jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang lemah Engkau kuatkan, mereka yang susah Engkau telah hiburkan. Dan setiap mereka Tuhan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan akhirnya biarlah berkat, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah daripada Bapa turun ke atas kita semua di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bahkan kita akan hidup bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.